Om Swastiastu. Halo, kembali lagi di video kami. Apakah teman-teman tahu awal mula perkembangan agama Hindu di Indonesia? Bagi yang belum tahu, video kali ini akan menjawab rasa penasaran teman-teman. Tonton sampai akhir ya. Menurut para ahli, perkembangan agama Hindu di Indonesia berasal dari India yang berlangsung melalui kontak perhubungan dan perdagangan. Pada masa itu, sempat dilakukan tukar-menukar barang atau bisa juga disebut dengan barter. Kontak kebudayaan yang menyebar hingga sampai pada masalah agama yang berakhir dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Di awal tahun Masehi, tepatnya sekitar tahun 400 Masehi, pengaruh agama Hindu dapat dengan jelas terlihat dengan adanya peninggalan kerajaan Kutai yang berupa batu bertulis yang berbentuk yupa di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Dari yupa tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan agama Hindu tertua terletak di Kutai. Kemudian, dari yupa-yupa tersebut dapat diketahui bahwa pada masa itu kerajaan Kutai menganut agama Hindu yang memuja Siwa dan Brahma. Selanjutnya, pengaruh Hindu berkembang ke Jawa Barat sekitar abad ke-5 dengan munculnya kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman yang meninggalkan bukti-bukti kehinduan berupa 7 prasasti pada batu yang bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti-prasasti tersebut diantaranya Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Moracaten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Cereteun, Prasasti Lebak, dan Prasasti Pasir Awi. Selain itu, peninggalan kerajaan juga berupa arca perunggu yang memakai atribut Dewa Wisnu yang memperjelas bahwa Raja Purnawarman menganut agama Hindu. Kemudian, agama Hindu berkembang sampai ke Jawa Tengah sekitar tahun 670 Masehi yang dibuktikan dengan ditemukannya batu bertulis di lereng Gunung Merbabu, di mana tulisannya menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang menyatakan bahwa pada masa ini pengaruh Hindu berkonsep Trimurti yang memuja Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Batu tersebut bernama Tukmas yang berisi atribut Dewa Trimurti seperti kendi, cakra, trisula, kapak, dan bunga teratai. Selain prasasti ini ditemukan juga prasasti Canggal di dekat Sleman, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan candra sangkala yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya 732 Masehi, di mana pemujaannya lebih menonjol pada Dewa Siwa. Di Jawa Timur, dekat Kota Malang ditemukan prasasti Dinuyu yang berangkat 760 Masehi yang menceritakan bahwa pada masa itu telah berdiri kerajaan yang diperintah oleh rajanya yang bernama Dewa Sima. Beliau menganut agama Hindu dengan memuja Dewa Siwa. Beliau juga mendirikan tempat pemujaan Dewa Siwa berupa Arca Maharshi Agastya. Selain itu, penghormatan terhadap Maharshi Agastya diabadikan dalam prasasti dan Candi Badut dekat Kota Malang. Berikutnya, perkembangan agama Hindu di Jawa Timur diketahui dengan munculnya Empu Sindok yang memerintah Kerajaan Medang pada tahun 929 hingga 947 Masehi yang bergelar Sri Isana Tunggadewa Wijaya, yang berarti raja yang sangat memuliakan Dewa Siwa dan berkonsepkan Trimurti. Kehidupan agama Hindu Siwa di sini berdampingan dengan agama Buddha. Pada akhirnya terjadilah pernikahan antara putri dari Empu Sindok dengan Lokapala yang disebut Sugata Paksa, sebutan Bugis, yang menyebabkan agama Hindu Siwa semakin dipengaruhi oleh Buddha Mahayana dan filsafat Vedanta. Selain itu, di Jawa Timur juga ditemukan pemerintahan Dharma Wangsa yang menyusun kitab berdasarkan Buddha Smriti dan juga pemerintahan Airlangga di Pasuruan.
Pada masa ini, disusun kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa. Dikarenakan Raja Airlangga memiliki dua putra, yaitu Kerajaan Jenggala atau Singasari dan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Setelah dibagi, Kerajaan Singasari tidak ada perkembangannya, sedangkan Kerajaan Kediri tumbuh dan berpengaruh. Kerajaan ini menganut Hindu dengan aliran Wisnu. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara di Singasari, beliau dapat memajukan perkembangan agama Hindu yang saat itu juga terjadi penyatuan agama Hindu Siwa dan Buddha yang disebut Siwa Buddha. Akhirnya, perpaduan Hindu dan ini mengalir hingga Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 hingga 1528. Setelah itu, perkembangan agama Hindu kemudian beralih ke Jawa Timur, ke Bali, sekitar abad ke-8 sampai 10 Masehi. Perkembangan agama Hindu di Bali diawali dari Kerajaan Bali kuno, hingga akhirnya di pertengahan masa Bali Baru, Kerajaan Bali mengalami kekosongan pemimpin, sehingga terbentuklah Majelis Umat Hindu yang disebut Parisade Dharma Hindu Bali. Pada masa pertengahan ini, pemerintahan dipimpin oleh Sri Krishna Kepakisan. Kemudian, perkembangan agama Hindu di Bali pada masa kemerdekaan banyak mengalami masa-masa sulit di bidang kenegaraan yang utama, hingga terjadi penumpasan G30 SPKI, sehingga dapat meningkatkan kehidupan umat beragama dan mewujudkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha di Departemen Agama Pusat tahun 1967. Berikutnya, pada tanggal 3 Januari 1945, Departemen Agama Republik Indonesia berdiri sebagai jaminan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembimbing agama Hindu di luar Bali ditangani oleh pembimbing masyarakat Hindu. Pembinaan keumatan dilakukan pada masing-masing pura dan pelaksanaan upacara keagamaan seperti galungan, saraswati, pagerosi, nyepi, dan lain sebagainya. Sehingga tempat suci hampir di seluruh Indonesia telah ada sesuai perkembangan tiap wilayahnya. Nah, dari video ini semoga teman-teman bisa menambah wawasan dari video ini dan juga menjawab rasa penasaran teman-teman tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Saya sebagai perwakilan rekan-rekan saya mengucapkan Paramat Santi. Om Santi, 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 Om.